Kalau sekarang dia berdoa, ya Rasulullah berilah kami syafaatmu, itu masuk dalam syirik akbar. Makanya salah kaprah kalau kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Dia ustadz wali syaiton, kan wali dua Pak. Apakah termasuk kesyirikan seorang berkata, ya Rasulullah berikanlah kami syafaatmu? Kalau sekarang dia berdoa, ya Rasulullah berilah kami syafaatmu, itu masuk dalam syirik akbar. Jadi pilihannya di akhir zaman ini wali dua aja, wali syaitan, wali rahman. Nabi masih hidup atau tidak? Sudah meninggal, artinya berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Wali syaitan kerjaannya menyebar kebencian. Jadi bedakan ya antara orang yang berkata, ya Rasulullah isfa'li, ya Rasulullah syafaati untukku, ini syirik akbar. Nanti ada yang dapat syafaat langsung dari Allah, ada yang syafaat langsung dari Rasulullah. Makanya salah kaprah kalau kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Syafaat Nabi itu ada banyak macam. Itu baru janji jemaah sekalian. Salah kaprah kalau kita minta kepada Nabi SAW agar diberikan syafaat. Wali syaitan kerjaannya menyebar kebencian. Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memintanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah berikan aku syafaatmu di akhirat, nggak boleh. Dia ustadz wali syaiton, nggak kenal jalan ke Allah, ngajak orang ke Allah, sesat nggak? Muter-muter. Kita adalah orang yang hafal Al-Quran. Sekiranya kita adalah orang yang wafat di medan jihad, maka janji Allah dari Rasulullah SAW, kita adalah orang yang mampu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Kalau nggak sepaham, nggak usah menyerang, berhusnuzon saja. Bahkan lebih dari itu litaksir, hanya menunjukkan banyak, hanya menunjukkan, dalam bahasa Arab disebut litaksir, taksir kasrah, banyak, kasara yukatsiru taksiran. Jadi umat Nabi Muhammad nanti bersaf-saf, dan saf terdepan itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Dari awal Nabi Muhammad sampai kiamat nanti. Syafaat Nabi itu ada banyak macam. Kita bagi dua aja, syafaat uzma dan ghair uzma. Syafaat agung dan yang bukan agung. Syafaat agung ini khusus untuk para wali-wali Allah. Jadi kalau wali Allah dapat syafaat agung, tidak hanya nanti di akhirat, tapi semenjak di dunia, dan ketika dia sakratul maut, ketika dia alam barzakh. Pernah nggak pergi ke suatu wilayah, turun pesawat tapi nggak diperiksa? Nggak pernah ya? Ya, selalu. Itu saya kalau lagi diundang, kalau yang punya kota ngundang, maka dia langsung sambut. Itu nggak ada yang berani meriksa. Di situ saya punya analog. Kalau saya datang ke suatu kota, petinggi kota itu sama kita, yang lain tunduk semua, nggak ada yang berani nanyain mana suratmu. Ada yang berani Pak? Dulu zaman-zaman antigen, ini kan sekarang udah dihapus nih. Antigen PCR itu sudah nggak diperiksa. Padahal emang nggak ada juga. Emang nggak ada. Dia bilang udah berangkat aja, berangkat. Cuma sekali dua kali ya yang nggak ada, selebihnya ada terus di Peduli Lindungi ya. Kok bisa? Karena dia memandang yang di samping saya. Itu yang disebut syafaat. Kalau antum nanti transit di padang mahsyar, di sampingnya Rasulullah, berani nggak malaikat nanya? Bisa dipecat dia dari malaikat. Masuk alam barzakh, mau diperiksa sama malaikat Munkar Nakir.
Bukan makir, ini kan jenderal nih, bintang 1 lah Pak ya. Ini jenderal mau nanyain kita, samping kita ada Nabi Muhammad yang ngasih bintang dia. Gimana? Sanggup nggak dia nanya? Langsung dia siap, lanjutkan. Kalau perlu diangkatin kopernya, begitu nanti. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat ini lebih cepat daripada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Apa bab mereka? Dalam hadis Abu Daud dan Ahmad dikatakan, ketika nanti di padang mahsyar tiba-tiba ada yang secepat kilat terbang di atas semua manusia, yaghbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi dan para syuhada iri yang positif terhadapnya. Lalu dikatakan, siapakah mereka ya Allah? Kalau Allah menjawab, al-mutahabbuna bi ruhillah, mereka lah yang saling mencintai dalam ruhullah. Jadi cinta itu ada tingkatnya. Ada cinta nafsiyah, kedirian. Ini ibu-ibu ini cinta pasangan masih karena nafsiyah. Bapak-bapak ini cinta istri masih karena nafsiyah. Ego diri itu nggak akan berlanjut sampai di sana. Mungkin di sorga pun nyarinya lama kalau masuk sorga. Kalau enggak, nanti di padang mahsyar suami sama istri nggak mau ketemu. Kata suami, saya dulu zolim kepada istri. Kata si istri, saya dulu khianat kepada suami. Pergi semua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada saat itu seseorang lari dari saudaranya, dari pasangannya, dari ayah bundanya, dari kawannya, dari atasannya, bawahannya. Atasan pernah menzalimi bawahan, bawahan pernah mengkhianati atasan. Saudara benci saudara, tusuk dari belakang, nggak berani ketemu. Gimana Pak? Kalau nggak dikasih syafaat, lewat. Ya. Kalau umroh, kalau keluar kota, keluar negeri, pernah ditahan di imigrasi nggak? Ada. Kawan saya ditahan di imigrasi, itu pengen buang air kecil di celana, dia cerita, saya nggak ngeliat, bukan waktu sama saya. Padahal dia ustadz disuruh duduk doang. Itu ketakutan, bayangin coba. Gimana antum masuk ke alam transit di alam barzah, dipototin, memakan mungkar nakir, berani nggak tuh? Maka kita butuh syafaat. Itu sebabnya sholat kita kayaknya nggak ada sholat antum yang bisa dibuat bikin syafaat. Coba sholatnya yang tadi benar-benar khusyuk, cuma angkat tangan. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Pak tentara khusyuk nggak ada? Khusyuk apa khusyuk? Gimana kiai? Berhenti aja di kiai kalau nggak khusyuk. Gimana mau bimbing umat sholat pun nggak khusyuk? Bimbing dulu diri kita kepada Allah, baru bimbing orang lain. Nggak kenal jalan ke Bandung, ngajak orang ke Bandung, sesat nggak? Nggak kenal jalan ke Allah, ngajak orang ke Allah, sesat nggak? Muter-muter. Jalan ke Allah itu gampang, bukan keluar ke dalam. Karena Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku sangat dekat. Jalan menuju Allah itu dekat sekali. Makanya di akhir itu nanti ada yang dapat syafaat langsung dari Allah, ada yang syafaat langsung dari Rasulullah. Dua golongan ini yang akan selamat. Itu yang diperbanyak oleh Allah. Syukurnya masing-masing mereka dapat kuota. Bisa bantu 70 ke atas, 70 ke bawah. Kira-kira begitu kalau ditaksirkan, diperbanyak.
Maka baik-baik sama waliullah, ya, baik-baik sama ulama yang tulus kepada Allah. Kalau nggak sepaham, nggak usah menyerang, berhusnuzon saja. Ulama kan bukan nabi, pasti ada salahnya. Kalau dia wali, antum singgung dia. Jika dia tersinggung, yang tersinggung bukan wali, yang tersinggung, yang mencintai wali itu siapa? Allah. Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Jadi orang yang merangi wali siap-siap hidupnya gelisah aja bawaannya, walaupun dia ustad wali syaitan, kan wali dua Pak. Jadi pilihannya di akhir zaman ini wali dua aja, wali syaitan, wali rahman. Wali syaitan, wali Allahur Rahman. Wali syaitan kerjaannya menyebar kebencian, wali rahman menyebar rahmat Allah. Maka kalau ingin kenal wali, satu saja, yang rahman menyebar rahmat Allah, yang syaitan menyebar kebencian. Sudah ketemu belum? Sudah kebayang? Jadi wali syaitan, wali rahman itu bukan masalah pro partai mana, anti penguasa atau pro penguasa. Saya yakin orang yang pro penguasa ada yang wali, orang yang anti penguasa ada yang wali. Saya yakin ada wali di kelompok ini. Tapi wali kalau anti penguasa, dia tetap mendoakan penguasa. Gitu bedanya. Tapi yang belum jadi wali, apa-apa udah main laknat aja.